Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini Adiana Pitupulu baru-baru ini menyebut kalau buku milik partainya yang disita KPK ternyata berisi catatan dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri soal pilkada guys. Seharusnya buku itu tidak disita oleh KPK karena informasi tersebut hanya menjadi konsumsi partai PDIP saja guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Ada indikasi dua kubu di internal PDIP itu yang belum dijawab tadi sama Bang. Tanggapan dari Mas Adian gimana Bang? Enggak ada kubu-kubuan. Yang ada itu gini, ada yang sumbunya panjang, Ya. ada yang sumbunya pendek, ada yang ada sumbunya. Hmm. Nah, gua tuh kategori yang tidak punya sumbu gitu loh. Ada yang sumbunya agak panjang sedikit, ada yang panjang sekali. Jadi cuma perbedaan itu aja. Ada kubu-kubuan. Sumbu itu merujuk ke apa Bang? Cara kita mereaksi situasi. Kalau gua kan lebih agresif misalnya gitu loh. Ya, bawaan oroknya begitu kan gimana? Itu aja. Bang, ini kan tadi kan terkait tata cara hukumnya ini tadi kan disinggung soal kasus Mas Hasto. Nah, yang Nah, ini lagi guys. rame ini kan soal yang disorot tuh terkait penyidik yang melakukan penyitaan barang-barang Mas Hasto. Itu tadi Bang Adin juga sedikit menyinggung ada kaitannya sama pilkada, itu seperti apa Bang? Begini, kalau ketika buku partai yang diambil ya artinya dia tidak sedang mencari tahu tentang apa yang dikerjakan oleh sekjen sebagai Mas Hasto, tapi langkah partai dong. Boleh nggak kemudian kita berpikir seperti ya boleh, nggak ada penjelasannya, itu loh. Kenapa yang lo ambil buku ini, itu loh. Ya artinya bahwa ketika tidak ada penjelasan kenapa itu yang diambil, boleh tidak kemudian orang menafsirkan bahwa ini kesana, ini kesana, ini kesana, ya boleh-boleh saja. Tapi jauh ini dengan penyitaan buku itu agenda-agenda pilkada ini terganggu nggak Bang? Ya kita kan gini ya, dalam buku itu kan banyak yang dicatat, dan itu kan langkah-langkah partai. Kemudian arahan-arahan ketua umum terkait pilkada. Harusnya kan itu cukup kita saja yang tahu. Bahwa kemudian ketika ada orang lain tahu dan menggunakan informasi itu untuk kemudian mengantisipasi langkah-langkah taktik strategi kita, boleh nggak kita kemudian menjadi waspada? Ya menurutku harus waspada. Apalagi kayak misalnya yang kemarin apa yang di media hari ini apa dibilang apa itu yang siapa yang ditangkap kemarin tuh? Yang Baguna ya? Mas Rolet. Korupsinya kapan, masuk partainya kapan, apanya kapan, kemudian dia keluar dari partai, apa segala macam. Lalu KPK bilang tadi akan mengusut aliran dananya ke PDI Perjuangan. Ini tambah lucu-lucuan gitu loh. Gitu. Apa? Ada apa sih sampai segini-gini amat? Nah, terakhir kemarin soal Pak Jokowi pernyataan soal apa Pak Jokowi mempersilahkan soal kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Juliari diusut lagi Bang. Tanggapan dari PDIP? Ya, kalau kita kan dari rangkaian peristiwa demi peristiwa ini kita melihat lebih kental aroma politiknya dibandingkan upaya penegakan hukumnya. Oh gitu. Dari mana? Dari seluruh proses yang berjalan. Kalau kita nonton film nih, kalau ada penjahat ditangkap nih di jalan, hak-haknya dibacakan. Kalau hak-haknya tidak dibacakan, penangkapan itu dianggap tidak sah. Artinya betapa pentingnya sebuah prosedur hukum itu dalam hukum acara itu diikuti, sehingga kemudian penegak hukum tidak menjadi pelanggar hukum. Kenapa? Dia mengikuti setiap tahap apa yang diwajibkan hukum acara tersebut. Nah, ketika kemudian proses itu tidak berjalan, kan ribet gitu. Ya, lu mau menegakkan hukum, kalau mau menegakkan hukum, ikuti dong seluruh prosedurnya dengan baik. Nggak perlu pakai masker, nggak perlu pakai topi gitu loh. Itu kan di kantor mereka, naik ke atas bikin surat dulu apa gitu kan gampang. Gitu loh. Ini kan tidak, seolah ada yang sangat situasi yang sangat terpaksa banget sehingga segala sesuatu yang sifatnya prosedural dan itu penting dalam upaya penegakan hukum tidak dilakukan. Ini kan jadi aneh-aneh. Tapi dan proses hukum banyak tadi itu Mas Hasto termasuk yang pernyataan Pak Jokowi kemarin, PDIP merasa terjegal nggak Bang di pilkada kali ini Bang? Kalau kita melihat bahwa kita akan siap untuk seluruh situasi ya, untuk setiap keadaan, dan kita memperkuat seluruh otot-otot partai
kita memperkuat seluruh jejaring partai, kita memperkuat struktur partai sampai tingkat bawah, sehingga kita siap untuk menghadapi segala situasi. Penyidik KPK juga mengambil buku catatan Hasto, dan bagaimanapun buku catatan itu kan buku catatan rapat bagaimana menghadapi Pilkada 2024 ini. Bukan mustahil Hasto juga ada catatan-catatan, kira-kira ibu ini ngomong apa aja untuk calon di daerah mana, atau kemudian bagaimana strateginya menghadapi di wilayah misalnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana, apakah kita akan mendukung si A atau si B di wilayah DKI misalnya kan, ataukah kemudian kita ajukan calon dari partai kita sendiri. Itulah yang kemudian bukan mustahil, itu kan juga bisa menjadi data informasi intelijen yang sangat lumayan baiknya. Pak Hasto akan melaporkan penyidik KPK ke Baris Krim terkait penyitaan dokumen partai. Anggapannya seperti apa? Apa-apa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melaporkan apapun, untuk menggugat apapun, kalau dia merasa kepentingannya dirugikan. Gitu. Tetapi apakah laporan itu diterima atau tidak, itu tergantung. Pertanyaannya, apakah kita melakukan pemeriksaan itu tidak benar? Kami melakukan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menjalankan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang KPK, di mana kami mempunyai tugas melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Pada saat kami melakukan penyidikan, ada diberikan kewenangan oleh hukum acara untuk melakukan upaya paksa. Antara lain melakukan penyitaan. Jangankan penyitaan, badan pun di penjara. Termasuk penyitaan berkas partai, boleh Pak dilakukan? Sepanjang yang namanya berkas adalah alat bukti berupa dokumen, dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dokumen surat. Sehingga kalau penyidik memandang itu perlu, maka dia dapat melakukan apapun dia. Karena itu adalah dipandang sebagai dokumen surat. Dan dokumen surat itu adalah alat bukti menurut pasal 184 hukum acara pidana. Jadi apakah tidak boleh? Saudara bisa menjawab. Oke guys, jadi politikus PDIP Adian Apitupulu akhirnya buka suara terkait disitanya buku catatan milik Sekjen PDIP oleh KPK. Adian mengungkapkan buku catatan Hasto yang disita KPK itu ternyata berisi arahan-arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, termasuk soal pemenangan pilkada guys. Atas dasar itulah Adian lantang berkata keras, ini PDIP harus waspada dan khawatir. Pasalnya, informasi yang ada di buku catatan Hasto itu bisa saja disalahgunakan oleh pihak lain, terutama informasi terkait strategi pemenangan pemilihan kepala daerah atau pilkada guys. Oleh karena itu, Adian mengaku heran mengapa KPK turut menyita buku PDIP yang dipegang oleh staf Hasto Kusnadi. Menurutnya, ini jelas tidak sesuai dengan agenda acara pemanggilan Hasto di gedung KPK, karena buku catatan yang berisikan informasi partai hingga taktik PDIP harus ikut disita oleh KPK. Ia pun meminta agar KPK menjelaskan mengapa turut menyita buku tersebut agar tidak menimbulkan persepsi liar di masyarakat guys. Jadi itu guys mungkin yang bisa saya uraikan dari video tadi. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.